Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pencinta ilmu dan dakwah dimanapun berada yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah dengan nikmat iman, hidayah Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk selalu melaksanakan aktivitas harian. Tentu semua aktivitas itu harus diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Jikalau seluruh aktivitas hidup kita ini kita niatkan, apapun profesinya, apapun aktivitasnya, kita niatkan untuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali dan ditidurkan oleh Allah dan dibangunkan kembali olehnya, maka tidak lain semua aktivitas itu kita harus jadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah. Manusia diciptakan oleh Allah dalam rangka ibadah. Di dalam Quran Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah. Allah membangunkan kita dari panjangnya tidur. Allah kembalikan kita setelah tidur, hidup kembali. Artinya bangun dan dibangunkan kita setelah itu. Bukan hanya Allah itu tanpa ada tujuan. Tujuan Allah adalah untuk melanjutkan aktivitas kita yang tertunda. Di pagi hari kita sudah dibangunkan oleh Allah dengan keadaan sehat walafiat. Maka diawali ketika Allah membangunkan dari tidurnya, yang pertama dia lontarkan adalah kalimat syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pencinta ilmu yang dimuliakan Allah dimanapun berada, hidup kita di dunia ini begitu amat singkat. Yang tadinya anak-anak, kita lihat hari ini sudah punya anak. Yang dulunya merasa hebat, sekarang lemah. Yang dulunya sehat, sekarang banyak yang sakit. Bahkan yang dulunya pernah muda, sekarang juga tua. Maka tugas kita di dunia ini bukan menunggu kematian, tapi tugas kita adalah memperbaiki hidup kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tugas kita sebagai manusia adalah bagaimana cara mengumpulkan amal ibadah yang baik tentunya di dunia ini, yang Allah jadikan sebagai sarana dan ladang untuk melakukan amal soleh, sebagai bekal setelah kematian. Bukan bekal kematian, melainkan bekal setelah kematian. Begitu panjang kehidupan setelah kematian itu. Apakah sudah siap kita melewati perjalanan panjang tanpa amal ibadah yang baik? Modal sebagai persiapan yang panjang. Tanpa adanya persiapan di dunia ini, maka tentu kita termasuk golongan orang-orang yang rugi. Mari kita renungkan adanya kehidupan setelah dunia ini, adanya perjalanan panjang setelah kematian nanti. Dan kita pun harus sadar sebagai manusia
Dengan jabatan kita, kita lupa. Dengan ilmu kita, kita sombong. Dengan kekayaan kita takabur. Dengan kesehatan kita lupa. Dengan banyaknya kesempatan kita angkuh. Ketika Allah ambil itu semua dalam kehidupan kita ini, maka barulah kita sadar hadirin bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya berasal dari Allah bagi orang yang sadar, dan semuanya pun akan kembali kepada Allah. Satu hari baginda Rasul itu mengajarkan kepada kita sebagai umatnya lewat para sahabat, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah kamu atau jadikanlah kamu hidup di dunia itu ka'annaka gharib, kata Rasul. Seakan-akan kamu sedang mengembara, seperti orang asing. Artinya apa? Dunia ini cuma tempat singgah. Dunia ini bukan tujuan. Banyak orang yang menghabiskan waktu untuk mengejar dunia, pagi, siang, malam dihabiskan. Sehingga dengan mengejar dunia, seakan-akan hidup di dunia ini sebagai ending terakhir. Dia lupa diri, dia lupa akhirat, dia lupa ibadah kepada Allah dengan kesibukan dunia, kesenangan dunia. Dia lupa tujuan, dia lupa pulang. Maka digambarkan oleh Nabi tadi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu hidup di dunia seakan-akan kamu sedang mengembara, seakan-akan kamu orang asing. Dunia ini hanya tempat singgah, tempat istirahat. Jadikan dunia sebagai ladang amal, sebagai modal kita pulang nanti. Alam yang kekal dan abadi cuma satu, yaitu alam akhirat. Dikala amal ibadah kita dipertanggungjawabkan, dikala amal ibadah kita yang baik mengalahkan yang buruk, dikala keadilan Allah ketika itu dijanjikan, dan disitulah orang-orang yang dulunya ketika hidup di dunia maksimal melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, mereka golongan orang-orang yang beruntung. Nikmat iman adalah sesuatu nikmat yang membawa kebahagiaan. Nikmat Islam adalah nikmat yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai nikmat yang sangat besar. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, inna min na'imi dunya, kata Ali, yakfikal islamu nikmatan. Tapi ada dua nikmat, kata Rasul, yang menjadi malapetaka. Dua nikmat yang kadang-kadang orang banyak terjerumus. Banyak orang yang lupa diri. Apa kata Rasul? Nikmatani magbunun bihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Ada dua nikmat, kata Nabi, di mana dari dua nikmat ini banyak orang yang tertipu. Banyak orang yang terjerumus, lupa diri. Dari sebagian banyaknya manusia, kata Rasul, as-sihhatu wal faraghu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Ketika seseorang itu memiliki kesehatan, kadang-kadang dia lupa kesehatan itu digunakan untuk dekat dengan Allah. Kakinya sehat tapi nggak bisa berangkat ke masjid. Matanya sehat tapi nggak digunakan baca Quran. Dihabiskan waktunya hanya untuk bersenang-senang. Dia jalan jauh ribuan kilo sampai, tapi masjid kadang-kadang lupa. Karena apa? Sehat. Begitupun dengan kesempatan. Banyaknya waktu diberikan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Malam dia mampu untuk bangun malam, tapi dilewatkan malam-malam indah itu dalam kehidupannya. Dia punya kesempatan dari hartanya untuk sedekah, tapi dia tahan sedekah itu. Dia memiliki ilmu, tapi tidak ada kesempatan untuk mengamalkannya. Di
Disinilah bahwa betapa indahnya jikalau semua nikmat itu kita jadikan sebagai sarana, media, fasilitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dalam bentuk ibadah. Jangan sekali-kali kita jadikan semua fasilitas itu, aksesoris nikmat itu, justru semakin jauh kita dari Allah. Marilah kita merenungi kehidupan kita yang singkat ini, sehingga kita mampu mempersiapkan amal ibadah kita dalam bentuk amal soleh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.